Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 1933110. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai paragraf dengan mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf dapat disebut juga dengan istilah alinea. Alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah ide. Kegunaan paragraf. Pertama, yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan, dan menandai peralihan atau penggantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Selanjutnya, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Selanjutnya, memudahkan pengembangan topik karangan dengan dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Selanjutnya, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan terdiri atas beberapa variabel. Macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf terdiri dari 3. 1. Berdasarkan tujuannya. 2. Berdasarkan kalimat. 3. Berdasarkan isi. 1. Berdasarkan tujuannya. Paragraf pembuka yaitu paragraf yang memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Selanjutnya, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Dan selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. 2. Berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan memulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. 3. Berdasarkan isi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan suatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. Selanjutnya, paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks dan anti klimaks. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Selanjutnya yaitu letak kalimat utama, yaitu pada awal paragraf, pada akhir paragraf, pada awal dan akhir paragraf, dan tanpa kalimat utama. Selanjutnya yaitu pengembangan paragraf yang berdasarkan teknik. 1. Yaitu berdasarkan teknik. Yang kedua, secara ilmiah. Yang ketiga, klimaks dan anti klimaks, dan umum khusus atau khusus ke umum. Dan selanjutnya yaitu pengembangan paragraf berdasarkan isi, yaitu perbandingan dan pertentangan. Yang kedua yaitu analogi dan contoh-contoh. Selanjutnya sebab akibat. Selanjutnya definisi luas dan klasifikasi. Selanjutnya yaitu syarat pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua kepaduan, dan yang ketiga kelengkapan,
yang keempat panjang paragraf, dan yang kelima pola susunan paragraf. Dan selanjutnya yaitu unsur alinea. Unsur alinea terbagi empat, yaitu transisi, kalimat topik, dan kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.